daripada Engkau. Sebab itu mari kuduskan urapi. Engkau pakai hamba-Mu Tuhan untuk menjadi saluran berkat-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu untuk menyampaikan akan kebenaran daripada Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan hamba-Mu boleh menjadi alat yang berguna di tangan-Mu Tuhan. Sama-sama kami yang ada di sini tidak ada satupun di antara kami yang terkecuali. Kami semua dijamah Tuhan, kami semua dilawati oleh Tuhan. Sama-sama kami dikuatkan, diteguhkan dan diberkati oleh Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau yang menguduskan, menetralisir tempat ini dengan kuasa darah-Mu. Tempat di mana kami ada menjadi tempat kediaman daripada Engkau Tuhan. Sehingga ada sesuatu yang kami alami. Ada sesuatu yang kami rasakan dalam hidup kami. Dan akan terus bekerja dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tahu iblis dikalahkan, kuasa iblis dihancurkan oleh darah anak domba Allah Tuhan. Kami ada kebebasan untuk kami dengar kebenaran-Mu. Terima kasih, terima kasih. Berfirmanlah Engkau Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Semua yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Puji Tuhan. Kita bersyukur kalau hari ini kita kembali ada di tempat ini. Kita sudah memuji, memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan. Saat dimana kita mempersiapkan akan kehidupan kita untuk kita baca, dengar dan merenungkan akan kebenaran firman Allah. Terima kasih tentunya kepada Bapak Ibu Gembala yang sudah memberikan kesempatan bagi saya hari ini untuk membagi berkat Tuhan melalui kebenaran firman Allah. Mari terus kita buka hati kita di hadapan Tuhan, mempersiapkan akan kehidupan kita sehingga sama-sama kita diberkati Tuhan melalui kebenaran firman Allah. Kita baru saja memperingati akan hari kebangkitan dari Tuhan kita Yesus Kristus dan hari ini kembali kita juga diingatkan dengan hal itu karena kita juga akan mengambil bagian dalam perjamuan yang kudus dan saya percaya bahwa kita bukan sekedar, memang firman Tuhan bilang perbuatlah akan hal ini setiap kali kamu mengingat akan daku. Bukan sekedar kita diingatkan, tetapi memang benar-benar kita punya kerinduan untuk kita tetap menyatu bersama Tuhan. Bukan cuma melalui tubuh dan darah daripada Tuhan Yesus. Tetapi seperti firman Tuhan berkata bahwa tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Sekali lagi terima kasih untuk waktu ini dan untuk kesempatan ini. Dan mari kita akan membaca akan kebenaran firman Tuhan. Kita buka firman Tuhan di dalam kitab Filipi pasal yang ketiga. Filipi pasalnya yang ketiga. Ayatnya yang ke-9 dan ayatnya yang ke-10. Dua ayat yang menjadi pokok perenungan kita pada saat pagi hari ini di dalam Filipi pasal yang ketiga ayatnya yang ke-9 dan ayatnya yang ke-10. Dan kita akan sama-sama baca demikian firman Tuhan 1, 2, 3. Dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Katakan amin. Puji Tuhan, tadinya saya mau baca satu ayat di dalam ayatnya yang ke-10, tetapi sesungguhnya saya sangat-sangat tertarik dengan ayatnya yang ke-9, yang firman Tuhan katakan bahwa berada di dalam Dia
bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Saya ingat dulu waktu saya masih ada waktu masih di Manado, belum jadi hamba Tuhan, belum punya hati untuk melayani Tuhan. Kalau setiap hari Minggu itu nggak ada pilihan lain. Itu memang harus ibadah. Dan saya renungkan ayat ini, memang ada beberapa alasan orang untuk ada di tempat ibadah. Ada alasan, ada karena apa? Karena tekanan. Kita ini namanya kita mau tidak mau ya harus. Makanya ayat ini bilang bahwa kita itu berada di dalam Tuhan bukan karena kebenaran kita sendiri untuk mentaati hukum Taurat atau mentaati orang lain. Tetapi sesungguhnya firman Tuhan katakan bahwa melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Nah, itulah alasan yang benar untuk kita ada di dalam Tuhan, karena kita punya kesadaran sendiri bahwa sesungguhnya cuma Yesus satu-satunya yang menjadi juru selamat kita. Amin. Yang kata firman Tuhan, kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan kita. Saya tidak tahu alasan apa untuk kita ada di sini. Entahkah itu mungkin karena ajakan atau tekanan, atau supaya orang tahu bahwa kita itu punya agama, kita itu orang Kristen. Iya kan? Malu ke masjid enggak, masa ke gereja juga enggak. Kan ada yang seperti itu. Tetapi sesungguhnya kita diingatkan hari ini bahwa kalau kita ada di sini dalam persekutuan dengan Tuhan, bukan karena saya takut nanti kalau saya nggak gereja, ntar saya kena marah. Saya takut ada perasaan seperti itu, kan ada ya. Karena saya pernah merasakan dan pernah mengalami duduk di bangku gereja. Karena itu ada tekanan dari orang tua saya. Nggak boleh kalau nggak ibadah, pokoknya harus ibadah. Kalau nggak ibadah ya pastilah ada sesuatu yang saya alami yang memang benar-benar menjadi mungkin hukuman ya buat saya. Tetapi hari ini saya percaya bahwa apapun alasan kita untuk kita datang kepada Tuhan, maka Dia akan menyempurnakan itu dalam hidup kita, bahwa bukan terpaksa tapi dengan sukarela, dengan kesadaran, dengan kepercayaan kita bahwa sesungguhnya hidup itu adalah anugerah. Hidup itu adalah kesempatan yang Tuhan beri. Kalau bukan hari ini, kapan lagi? Orang bilang kan masih ada besok. Kalau bukan besok, masih ada besoknya lagi. Kita nggak tahu apa besok kita itu masih ada. Apa besoknya lagi itu kesempatan itu masih ada. Makanya firman Tuhan bilang apa? Pada hari ini saat kita dengar kebenaran firman Allah, jangan keraskan hati menurut kebenaran diri sendiri, tetapi menghargai anugerah Allah yang sudah diberikan dalam hidup kita. Bahwa sesungguhnya bahwa bukan kayak saya ke gereja takut nanti Bapak Ibu Gembala enggak lihat saya di gereja setor muka, ya kan. Ada yang seperti itu kan. Karena memang firman Tuhan bilang, ini kan Rasul Paulus dia sendiri bilang apa? Dan berada di dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat atau mentaati orang atau jamin perasaan orang. Tetapi firman Tuhan bilang bahwa melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan. Itu karena anugerah Allah, karena kasih karunia Allah yang masih memberikan waktu, masih memberikan kesempatan bagi kita untuk kita datang kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Dalam ayat 10 firman Tuhan katakan, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitan dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia. Sebelumnya saya sangat-sangat senang dengan ayat ini. Bahkan tanpa baca pun seringkali kita bilang bahwa yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa
kebangkitannya. Amin. Saya sangat senang dengan ayat ini, tetapi ketika saya mempersiapkan ini, mata saya tertuju kepada dan yang selanjutnya. Firman Tuhan bilang, mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Tapi bukan berhenti sampai di situ saja. Firman Tuhan bilang, dan persekutuan dalam penderitaannya. Saya senang banget. Kalau saya bisa kenal Tuhan, kalau kita bisa tahu siapa Tuhan, maka kita tidak ada keraguan-raguan untuk menjalani hidup ini. Amin. Kalau kita kenal siapa Dia, maka kita tidak akan takut sendiri. Kalau kita kenal siapa Dia, maka kita tidak takut ditinggalkan. Kalau kita kenal siapa Dia, maka saya percaya bahwa kita bisa tenang menjalani hidup kita. Amin. Kalau kita kenal Dia. Tetapi firman Tuhan bilang bahwa adakah kita juga mengalami kuasa kebangkitannya dalam hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Banyak orang yang kenal presiden tetapi enggak tahu benar siapa dia. Banyak orang yang kenal orang yang ternama tetapi tidak bisa mengenal dia dengan benar. Tetapi firman Tuhan bilang bahwa kita bukan sekedar mengenal Dia, tetapi mengalami kuasa kebangkitannya dalam hidup kita. Lewat apa yang sudah kita rayakan beberapa hari yang lalu, yaitu kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Waktu hari Minggu ketika saya diizinkan Tuhan untuk pelayanan di daerah Tangerang, saya bilang gini bahwa karena Yesus bangkit, maka kita memiliki satu kepastian di dalam Tuhan. Jadi tidak ada ragu-ragu, enggak mau orang tanya, kamu percaya enggak selamat atau enggak. Kita enggak akan bilang mudah-mudahan. Tetapi kita punya kepastian di dalam Tuhan. Kalau orang tanya saya, kamu percaya kamu selamat? Saya bilang selamat. Sebab kalau enggak percaya, ngapain kita ikut Tuhan? Firman Tuhan bilang bahwa orang yang bimbang, jangan harap kalau dia menerima sesuatu dari Tuhan. Makanya untuk itulah dia mati, dia bangkit. Supaya kita punya kepastian di dalam Tuhan. Kita punya keselamatan yang pasti bersama Tuhan. Amin. Jadi jangan jangan anggap enteng. Tetapi kita benar-benar firman Tuhan bilang marilah kita melakukannya dengan bersungguh-sungguh. Kata firman Tuhan, ada usaha, ada upaya yang harus kita lakukan untuk kita mendekatkan diri kita dengan Tuhan. Dan saya percaya bahwa semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita mengenal Dia, maka semakin kita mengalami kuasa Tuhan bekerja bagi kita. Amin. Kayak pujian bilang tanda mujizat mengiringi, mengikuti akan kehidupan kita setiap hari. Saya percaya bahwa kita banyak pengalaman bagaimana penyertaan Tuhan itu terjadi dalam hidup kita. Bagaimana kuasa Tuhan itu bekerja dalam hidup kita. Mungkin itu biasa kita alami dan itu yang menjadi keinginan hati kita, kehendak kita. Itu supaya kita kenal Tuhan dan kita mengalami akan kuasa kebangkitannya dalam hidup kita. Kuasa kebangkitan daripada Tuhan Yesus bukan cuma memberikan kepastian buat kita dalam kita mengiring akan Tuhan. Bukan cuma seperti firman Tuhan bilang bahwa oleh bilur-bilur Yesus kamu telah menjadi sembuh. Bukan cuma sebatas itu. Tetapi yang firman Tuhan katakan dalam bagian terakhir. Supaya kita menjadi serupa dengan Dia. Dalam kata lain bahwa kuasa kebangkitan daripada Tuhan Yesus mengubah hidup kita. Amin. Yang firman Tuhan bilang, janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, tetapi jadilah teladan dalam perkataan bahkan di dalam perbuatan. Karena sesungguhnya itu kan maksud daripada Tuhan Yesus untuk dia mati dan dia harus bangkit dari antara orang mati. Supaya mengubah cara berpikir kita, cara hidup kita. Amin. Filipi dia bilang apa? Semua yang baik, semua yang benar,
semua yang mulia, semua yang suci, pikirkanlah semua itu. Jadi memang cara berpikir kita itu jadi beda dulu dan sekarang. Kalau cara berpikir kita dulu sampai sekarang itu masih sama, berarti belum ada perubahan yang terjadi dalam hidup kita. Padahal firman Tuhan di dalam Maleakhi dia bilang apa? Supaya kamu akan melihat akan ada perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah dan yang tidak beribadah kepada Tuhan. Saya tidak tahu berapa tahun kita kenal Tuhan, berapa tahun kita iring Tuhan, berapa tahun kita bilang kita bertobat. Saya tidak tahu, masing-masing kita punya waktu tertentu ketika kita kenal Tuhan. Tetapi yang jadi pertanyaan, firman Tuhan bilang bahwa supaya kita menjadi serupa dengan Dia. Adakah ketika kita kenal Tuhan, dari saat itu sampai sekarang ini ada perubahan demi perubahan yang terjadi dalam hidup kita? Masing-masing kita bisa jawab karena masing-masing kita tahu siapa kita itu di hadapan Tuhan. Saya bilang bahwa kalau dulu kita itu tukang marah gak jelas sampai sekarang masih seperti itu. Berarti belum terjadi perubahan dalam hidup kita. Dari dulu kita masih tersinggung sampai sekarang masih suka tersinggung dengan hal-hal yang sepele. Berarti belum terjadi perubahan yang sungguh dalam hidup kita. Cara hidup kita itu belum berbeda dari saat kita belum kenal Tuhan sampai pada saat ini. Berarti belum terjadi perubahan dalam hidup kita. Kalau sampai hari ini dulu kita punya musuh, sampai hari ini masih juga tetap musuh, berarti kita masih perlu terus berubah, perlu terus bertobat. Amin. Karena firman Tuhan bilang apa? Kita ini adalah kawan sewarga. Kewargaan kita yang sesungguhnya bukanlah di dalam dunia ini, tetapi dalam kerajaan sorga. Berarti kita sama-sama warga sorga, sesama warga sorga. Nggak ada tersinggung di situ, nggak ada akar pahit di situ, nggak ada marah-marah yang nggak jelas di situ. Amin, amin. Haleluya. Jangan-jangan yang amennya paling kencang ngerasa ya. Haleluya, puji Tuhan. Bercanda. Tapi sesungguhnya memang kadangkala kita seperti itu. Firman Tuhan bilang, Rasul Paulus dia bilang apa? Aku berusaha untuk melakukan apa yang baik. Tetapi kadangkala yang terjadi itu yang di luar sebenarnya kemauan kita. Di luar keinginan kita. Emang siapa sih yang mau punya musuh dalam hidupnya? Saya bilang bahwa kalau kita punya musuh paling tidak tenang. Paling tidak enak hatinya itu. Apalagi kita yang sudah dengar firman Allah. Pasti ini hati ini tidak tenang. Roh Kudus tetap bekerja, berbicara, mengingatkan, menggelisahkan hati kita. Masih bersyukur kalau masih gelisah. Berarti Roh Kudus masih bekerja. Tetapi kalau kita punya musuh dan sepertinya tidak terjadi apa-apa, saya bilang itu tanda tanya. Makanya kembali lagi firman Tuhan bilang bahwa supaya aku menjadi serupa dengan Dia di dalam kematiannya. Dan yang kita perhatikan di bagian 3 tadi pertama kan bilang mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan di dalam penderitaannya. Amin. Haleluya. Jadi bukan cuma mau mengalami kuasa kebangkitan itu dalam hidup kita, tetapi kata firman Tuhan dan persekutuan di dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia. Untuk kita bisa berubah itu enggak gampang. Orang bilang itu bayar harga, emang seperti itu. Ada harga yang harus kita bayar. Melawan sesuatu yang sedang bergejolak, kita pengen marah dan kita melawan itu. Saya bilang itu paling tidak enak, iya kan? Kita orang kalau mau marah pengen lepas aja, terserah pokoknya. Pengen lepas aja. Tetapi kita diingatkan lagi oleh kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan bilang apa? Berhentilah marah dan tinggalkan panas hati. Iya kan? Kalau mau marah kita pengen teriak aja. Siapa yang jadi sasaran kita pengen lepas marah aja. Tapi firman Tuhan bilang berhenti marah,
tinggalkan panas hati. Bahkan ada cara, salah satu cara yang paling jitu dalam pengkhotbah, dia bilang apa? Jika penguasa amarah menimpa engkau, jangan tinggalkan tempatmu. Saya pikir itu benar. Jangan berdiri apalagi melangkah keluar. Bisa jadi orang yang lewat itu jadi sasaran melampiaskan amarah kita. Benar enggak? Iya, kadang-kala seperti itu. Kalau kita lagi marah, sekarang kalau lagi kesel lah, contoh mungkin sama Pak Alfred ya, sama suami. Jangan berani anak-anak bikin kesalahan kecil, itu bisa jadi sasarannya. Makanya kadang-kala si Dedek dia bilang gini, "Mah, perasaan kemarin gak apa-apa, kenapa ini Mama kok marah banget?" Dia gak tahu memang karena ada pemicu yang firman Tuhan bilang, jangan berani beranjak dari tempatmu. Kalau tidak mau orang lain yang tidak bersalah itu akan jadi korban. Saya pikir-pikir benar juga. Makanya sekarang semarah apapun, mending duduk tenang. Amin. Sebab kalau tidak itu bisa panjang. Mungkin ini hal-hal yang sering dibagikan, hal-hal yang sering disampaikan. Karena hal itu yang kebanyakan masih ada dalam kehidupan kita. Orang bilang gini, orang sabar disayang Tuhan. Enggak ada orang katanya yang mati karena sabar. Haleluya, puji Tuhan. Dan memang harus seperti itu. Karena kita hidup di tengah-tengah orang lain. Bukan cuma kita yang ada di situ, tetapi ada orang lain yang bersama-sama dengan kita. Makanya kadangkala kesabaran kita yang diuji. Amin. Ibu Syana aja yang gak punya suami, gak punya anak, pasti ada hal lain yang menguji akan kesabaran. Amin. Yang memancing ini emosi. Tetapi untungnya sekarang kita ini sama-sama jadi anak Tuhan, sama-sama jadi orang sabar yang disayang Tuhan. Amin. Haleluya. Ada aja yang diizinkan untuk kita lihat, untuk kita dengar, untuk kita alami, yang memancing emosi kita untuk kita tidak sabar. Tetapi firman Tuhan mengingatkan bahwa yang ku kehendaki itu adalah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan kepersekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Siapa bilang ikut Tuhan dan kita tidak mengambil bagian dalam penderitaan daripada Yesus? Saya bilang bahwa datang kepada Tuhan, saya pikir itu lebih mudah mungkin datang kepada dokter dengan resep obatnya, dengan pantangannya ini dan itu. Tapi kalau kita pikir-pikir datang kepada Tuhan, pantangannya itu lebih banyak. Makanya ada firman Tuhan bilang jangan ini, jangan itu, jangan begini, jangan begitu. Amin. Pantangannya itu lebih banyak. Tetapi itulah di mana Tuhan mengizinkan kita mengambil bagian persekutuan di dalam penderitaannya. Kita itu menahan diri cuma melawan apa? Emosi kita, melawan hati dan melawan pikiran kita. Tetapi Yesus, kata firman Tuhan, Dia sampai mengeluarkan air dan darah karena menahan bantahan yang begitu hebat dalam dirinya. Cuma supaya kita apa? Supaya kita berubah. Amin. Supaya kita itu berubah. Bilang pada dirimu bahwa Yesus Dia mati supaya saya bisa berubah. Amin. Amin. Haleluya. Bilang lagi, Yesus mati supaya saya bisa berubah. Kalau jemaat Tuhan kita bisa berubah, saya bilang bahwa ini gereja bisa jadi sorga dunia. Amin. Iya kan, sorga yang ada di dunia. Yang firman Tuhan bilang di sana enggak ada apa? Enggak ada yang namanya ratap tangis, kertak gigi. Kalau kadang-kala di sini kan nangis-nangis. Nangis-nangis cuma karena apa? Dari dulu dia bikin begitu ke saya sampai sekarang dia masih begitu juga. Saya pikir rugi banget kalau kita harus buang air mata untuk hal yang seperti itu. Amin. Dari dulu dia bikin hati saya sakit sampai sekarang begitu juga. Rugi banget kalau cuma karena itu. Amin. Makanya saya bilang bahwa kalau ada banyak jemaat Tuhan yang berubah, maka
maka suasana sorga itu turun dalam kehidupan kita. Amin. Kalau ada bapak-bapak di rumah yang berubah, saya bilang bahwa rumah kita itu bisa jadi sorga di dunia. Amin. Haleluya. Kalau ada ibu-ibu yang berubah, maka bapak-bapak bilang, ku mau di sini. Haleluya, puji Tuhan. Iya kan ada lagu bilang, ku mau di sana, oh ku ingin tetap di sini. Kalau istri nggak berubah, bapak-bapak lagunya itu, ku mau di sana. Tetapi kalau istri yang berubah, lagunya itu adalah, ku ingin tetap di sini menikmati suasana sorga. Nah itu memang kita harus berubah, sama-sama berubah. Saya pernah ngobrol dengan seseorang kan, dia ngobrol ke saya, terus saya bilang emang masalahnya kok begitu terus. Dia bilang gini, katanya suaminya bilang, istrinya bilang ke suaminya bahwa tolonglah berubah. Suaminya bilang apa? Mama dulu yang berubah, baru papa bisa berubah. Iya kan? Kita kadangkala menuntut perubahan orang lain lebih dulu. Firman Tuhan bilang apa? Yesus dia lebih dulu melayani kita. Yesus lebih dulu mengasihi kita. Dia tidak melihat perubahan kita dulu, baru dia nyatakan kasihnya kepada kita. Sebelum kita berubah, bahkan ketika kita belum bisa berubah, dia tetap menyatakan akan kasihnya dalam hidup kita. Tetapi manusianya kita, kalau kamu berubah, maka saya akan berubah. Tetapi saya percaya bahwa kita orang di sini yang sudah ditebus oleh Tuhan, sama-sama ada perubahan dalam hidup kita. Yang firman Tuhan bilang jadi teladan dalam apa? Dalam perkataan, bahkan dalam perbuatan. Mungkin dalam perbuatan kita itu, perubahan kita itu sudah nyata. Perubahan kita itu sudah nampak di mata orang. Benar dia udah berubah. Dulu dia jahat banget tetapi sekarang enggak. Dia suka nipu orang tetapi sekarang enggak. Sekarang itu sudah berbeda dalam perbuatan kita. Tetapi banyak kali kita belum bisa berubah dalam apa? Dalam perkataan. Firman Tuhan bilang jadi teladan dalam perkataan dan dalam perbuatan. Perbuatan kita bisa menahan diri. Kita tidak bisa mencuri lagi. Kita tidak merugikan orang lain. Itu bisa kita lakukan. Kita bisa tahan diri. Tetapi mulut kita kadangkala kita tidak bisa kekang. Kadangkala kita tidak bisa tahan. Berapa banyak orang yang berantakan hubungannya karena mulut. Kan ada pepatah bilang karena mulut itu badan binasa. Lebih jelas lagi firman Tuhan bilang apa? Lidah itu barang yang kecil tetapi dia bisa membakar. Iya kan? Sesuatu yang sangat-sangat berbahaya. Itu sebabnya sebelum mungkin perbuatan kita berubah. Kenapa perkataan dulu baru perbuatan? Supaya masing-masing kita itu bisa. Mazmur dia bilang gini, berjagalah pada bibir mulutku ya Tuhan. Karena sekali lagi kita bisa menahan diri ketika kita lihat uang orang di di meja kita nggak ambil, kita masih bisa tahan diri. Tetapi kadangkala kita nggak bisa tahan diri dengan mulut kita. Saya kadangkala itu berulang kali saya bilang ke Pak Alfred, maaf ya. Kadangkala protes dia bilang gini, kenapa sih kalau khotbah dikit-dikit itu katanya Pak Alfred suami, makin saya bilang gini, masa saya mau ambil suami orang untuk jadi contoh? Kan gak mungkin ya, gak mungkin. Karena yang tinggal dengan saya tahu dia, yang bersama-sama dengan dia, saya. Jadi saya bilang gini, harus bisa berubah. Bukan cuma tahan diri, tetapi tahan mulut juga. Kalau di jalan rata-rata yang suka nyetir motor kayak mobil kayak kelemahannya di situ. 2 minggu kemarin pas pulang gereja kita lihat ribut kenapa ya di jalan, ribut banget. Ternyata angkot sama angkot berantem, sopir sama sopir, Batak sama Batak kalau berantem. Makanya saya bilang satu kampung satu RT itu bisa heboh, suaranya kan gede ya, suaranya besar. Ternyata itu berantem di jalan. Saya bilang ke Pak Alfred, lebih sabarlah kalau ada di jalan. Justru ujian kita itu pada saat kita itu ada di jalan. Saat tiba-tiba kita lagi nyetir baik-baik, tiba-tiba ada yang nyalip hampir bikin kita celaka, marah kan. Kadangkala keluarlah. Saya bilang mungkin kita marah, enggak apa-apa, enggak ada salahnya mungkin ya. Tetapi jangan sampai berdosa.
Amin. Bukan cuma berdosa, bukan cuma jangan sampai matahari terbenam, tetapi jangan sampai keluar kata-kata yang kotor dari mulut kita. Amin. Karena kelemahannya kan ada di situ ya. Kalau pada saat di jalan kita sudah berusaha untuk menahan diri. Tetapi saya percaya ketika kita mau mengambil bagian persekutuan dalam penderitaan Yesus, maka kita bisa rem, kita bisa kontrol mulut kita. Karena rata-rata yang saya temukan di jalan itu berantem, saya lihat berdasi. Jangan-jangan pendeta juga, haleluya. Karena ini kesaksian dari kakak saya. Kakak saya itu pendeta, dia gembala sidang. Dia bilang gini, satu saat katanya dia mau diundang untuk ibadah di satu gereja untuk khotbah di sana. Ketika ada di jalan, maka mungkin ada perdebatan sedikit motor sama motor. Ada motor yang lain yang mungkin menyebabkan dia itu hampir celaka. Dan dia bilang dia marah banget. Pokoknya semua kata-kata yang tidak enak itu keluar. Sampailah itu habis itu selesai. Sampai di tempat ibadah, waktu dia mau khotbah, pertama yang dia lihat itu adalah orang yang dia maki-maki di jalan. Pada saat dia marah-marah, dia bilang bingung, pokoknya bingung gak tahu mau bilang apa, gugupnya minta ampun. Makanya saya bilang jangan sampai seperti itu, kita berantem di jalan ternyata tujuannya sama. Yang parahnya dia mau khotbah dan yang teman berantem itu adalah jemaat yang ada di situ. Saya bilang terlalu banyak kesaksian yang terjadi seperti itu. Makanya sekali lagi diingatkan bahwa Yesus mati bangkit bukan cuma memberikan kita jalan keluar, bukan cuma memberikan kepastian, tetapi dia mau supaya kita merubah cara hidup kita. Amin. Haleluya. Merubah cara hidup kita dari duniawi menjadi sorgawi. Jadi kalau ada yang punya musuh, firman Tuhan bilang apa? Tinggalkan dulu persembahanmu dan bereskan itu. Amin. Harus beres. Apalagi kita sebagai sesama warga sorga. Jadi sebagai warga sorga sama-sama itu enggak ada musuh. Enggak ada kebencian, yang ada itu adalah damai sejahtera, sukacita yang melampaui segala akal, kata firman Tuhan, memenuhi akan kehidupan kita. Saya bilang bahwa untuk mengalami kuasa mujizat Tuhan itu kayaknya terlalu gampang. Kita buka hati sungguh-sungguh minta Tuhan tolong. Saya sakit kepala, Tuhan jamah saya, hari itu bisa sembuh. Sungguh-sungguh kita menyerah kepada Tuhan, Tuhan tolong Tuhan. Saya sangat-sangat terdesak, saya sangat-sangat membutuhkan. Hari itu ada jalan keluarnya. Saya bilang itu gampang banget, tinggal buka hati sungguh-sungguh kepada Tuhan. Firman Tuhan bilang apa? Dia melihat hati yang terbuka. Dia melihat hati yang terbuka. Tetapi untuk berubah, firman Tuhan bilang apa? Bahwa kita itu membutuhkan usaha, upaya dalam hidup kita untuk bisa berubah. Yang firman Tuhan bilang persekutuan di dalam penderitaannya. Menderita ini hati ini menderita. Saya sudah gede kok dipaksa-paksa. Saya sudah besar kok dipaksa-paksa. Ini hati secara manusia itu menderita bahwa jalan ini sebenarnya bukan jalan saya. Bukan kemauan saya, bukan kehendak saya. Itulah penderitaan. Firman Tuhan bilang bahwa yang ku kehendaki mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan di dalam penderitaannya. Kita pengen sesuatu yang sering kita lakukan dulu yang menyenangkan. Tetapi firman Tuhan bilang jangan begini, jangan begitu. Ada penderitaan di dalam hati kita. Tetapi ingat satu hal, untuk itulah Dia mati, Dia bangkit. Tujuan utama supaya kita jadi serupa dengan Dia. Amin. Supaya kita jadi serupa dengan Dia. Nah itulah yang saya percaya menjadi kerinduan kita masing-masing. Supaya kita bisa menjadi serupa dengan Dia. Yang di dalam ayat tadi katakan di dalam bagian terakhir firman Tuhan bilang dan persekutuan dalam penderitaannya.
di mana aku menjadi serupa dengan dia. Serupa dengan dia. Karena memang itu rencana awal untuk kita. Firman Tuhan bilang apa? Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ini sebenarnya tujuan awal kita itu dijadikan, kita itu diciptakan. Menurut gambar dan rupa kita. Dengan berjalannya waktu, ketika kita itu mulai sudah banyak tahu dan kita mau sok tahu, maka banyak hal yang terjadi dalam hidup kita melenceng dari rencana awal Tuhan untuk menjadikan kita. Dan dia perlu mati lagi, dia perlu bangkit lagi supaya kita kembali kepada tujuan awal, dijadikan menjadi serupa dengan dia. Amin. Dan dia gak akan mungkin mati lagi untuk kedua kali. Cukup satu kali dia mati, dia bangkit buat kita. Supaya kita jadi serupa dengan dia. Sebab itu ambil kesempatan ini bahwa saya mau serupa dengan Yesus. Saya mau menjadi serupa dengan Yesus. Saya mau jadi serupa dengan Yesus. Kita gak mampu dengan kekuatan kita. Tetapi dia bilang apa? Aku tidak akan membiarkan engkau bergumul sendiri. Aku tidak akan membiarkan engkau berjuang sendiri. Tetapi aku akan memberikan roh yang lain. Yaitu Roh Kudus yang akan menolong kita. Memberikan kekuatan buat kita. Memimpin akan kehidupan kita. Puji Tuhan, demikian kebenaran firman Tuhan yang bisa saya bagikan pada saat siang hari ini. Dan untuk selanjutnya saya akan serahkan Oke, puji Tuhan. Kita sudah dengar kebenaran firman Tuhan. Kita diberkati, amin. Haleluya, puji Tuhan. Mari sama-sama kita persiapkan hati kita untuk kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Haleluya. Sejauh timur dari barat, Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. amin, 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 amin. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, amin. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan, amin. Tiada kau perhitungkan kesalahan. Katakan dari awal, sejauh timur dari barat, amin. Sejauh timur, Amin. Mari jemaat Tuhan dari renungkan barat, setiap apa yang kita nyanyikan kepada Kau Tuhan. membuang dosa. Kebenaran firman Tuhan sudah datang bagi kehidupan kita semua di siang hari ini. Tiada kau ingat Terlebih sebentar kita akan memasuki perjamuan kudus di mana kita memperingati kematian Tuhan untuk menembus dan memulihkan kehidupan kita semua. Jauh